Tapi nggak ada yang berani bicara. Betul. Ini loh pendapatan. Jika belanja itu, apalagi Pak Gubernur bilang ada tata kelola yang kurang baik sebelumnya ya. Jadi kayak gini sekarang nih. Makanya saya mengatakan bahwasanya Bapenda ini tidak jujur. Ini kan cuman klise ke masyarakat bahwa lu jangan ini yang salah, ini yang salah, luruskan aja gitu. Kenapa mobil dinas itu seharusnya dianggarkan? Pak Peda kan tukang belanja. Sore ini kita masih cerita nih dari Pitra, dari topik dari LSM Pitra, bergerak di bidang masalah penganggaran lebih banyak ya. Oke, betul. Banyak tentang anggaran ini semua. Nah, untuk 2025 ini hampir semua daerah, katakanlah dari Jakarta, Indonesia, hampir semua daerah itu terjadi defisit. Yang paling gawat itu hampir di semua di Provinsi Riau, itu mulai dari provinsi, kabupaten, kota, itu luar biasa defisitnya. Terus waktu penganggaran 2025 mereka tidak super hati-hati, padahal di situ akan ada pergantian pimpinan. Ya. Harusnya mereka super hati-hati di Bapedanya, di penganggarannya, karena nanti apa? Di 2025 kita tahu ada pergantian pimpinan. Nah, mereka super hati-hati menjaga ritme ini, jangan dia full menganggarkan anggaran. Nah, ketika nanti di penganggaran banyak hal yang terganggu nanti, misalnya terkait visi misi si pemenang, kan itu dia. Kalau mereka yang bagi yang incumbent dilanjutkan sih oke ya, mungkin bisa dilakukan beberapa. Tapi bagi si pemenang itu kan harus dipenuhi juga target-target untuk 2025. Nah, menurut topik ini kan lebih parah nih. Tambah lagi mulai heboh, kemarin sudah heboh defisit yang nggak jelas di provinsi, ada yang 2,2 T kata Pak Gub, sementara satu Pak Gub lagi bilang, berbeda lagi dengan itu, karena mungkin dia ngelihat di defisit di APBD 2025 Pak Wagubnya 132 miliar. Terakhir Sekda ngomong ya hampir sama dengan Pak Gub. Nah, ini juga jadi pertanyaan bagi masyarakat luas, yang mana mesti kita pegang. Nah, tambah lagi sekarang di Pekanbaru mulai lagi disorot media ketika dalam kondisi defisit yang sama. Kita juga belum tahu cerita, belum ada konsultasi publik di kota Pekanbaru. Kita belum tahu berapa defisitnya, berapa tunda salurnya, berapa ini. Nah, dalam posisi begitu, disibukkan dengan beli mobil Alphard, tambah lagi dewannya beli mobil baru. Nah, ini artinya banyak kalangan bilang, mereka tidak peduli yang namanya defisit. Dalam posisi anggaran defisit, bagaimana nanti menyusun anggaran sesuai dengan visi misi dia. Lebih tidak peduli yang namanya sense of crisisnya. Di situ kan sangat peduli lah orang dengan itu, mesti hati-hati. Ini banyak tempat hampir begitu. Nah, mungkin lagi yang paling miris lagi kalau kita lihat di Siahas sibuk dengan PSU-nya. Kapan selesai? Kampung saya doang. Iya, itu dia. Nah, menurut awak sebagai orang Pitra ngelihatnya, meneropongnya gimana ini? Iya kan? Kalau kita lihat nih Bang kami Pitra Riau mandang hal ini memang, kalau kita lihat memang setiap tahun pasti ada defisit, ada surplus juga kan. Pasti akan ada, terutama soal pendapatan. Nah, cuma yang di tahun 2025 ini memang agak gelap betul lah Bang, kalau kita lihat ya. Bukan sama dengan kemarin Indonesia gelap. Betul, bukan di Riau saja, hampir di Indonesia semua seperti itu. Ditambah lagi prosesi pilkada serentak. Nah, kami menduga hal ini sebenarnya permasalahan defisit ini mungkin ketidakbijakan tim, terutama teman-teman Bapenda, bukan Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah, BPKAD dalam hal ini melihat potensi keuangan daerah, terutama soal pendapatan. Sebelumnya kan ketika kita melihat di semester triwulan kalau kita lihat triwulan pertama, triwulan kedua kan itu kan seharusnya sudah ada ruang bahwasanya ini pendapatan kita segini loh. Nah itu kalau Abang kan
punya pengalaman melihat hal ini kan. Ya. Tetapi pada pasca 2024 menjelang 2025 ini tidak ada hal ini, tidak melihat fenomena itu. Atau mungkin saja teman-teman Bapenda itu sudah tahu akan seperti ini kondisinya. Cuma karena ada keterpaksaan dan keterlanjuran, ada hal prosesi pilkada, ada petahanan di situ yang maju ya. Ada PJ yang di situ tiba-tiba dia maju kepala daerah. Nah, ini nggak dilihat bahwasanya kondisi keuangan kita sudah terpuruk, apalagi penyusunan APBD 2000 perubahan kondisi gini, dia ada anggaran-anggaran yang dimana anggaran itu tidak masuk dalam perencanaan, tiba-tiba dialokasikan. Ya, itu dia. Nah, ini jadi problem, Bang. Artinya ada persoalan di situ ya. Iya. Di tata kelolanya yang salah. Menurut saya bukan membela Bapenda. Bapenda sebenarnya sudah tahu targetnya berapa. Nah, ketika ada dipaksakan dia harus naik. Nah, mereka juga sebenarnya tidak berani, tapi nggak ada yang berani bicara. Betul. Ini loh pendapatan. Nah, sebenarnya sudah lama bisa di-hire bahwa pendapatan itu bisa ditingkatkan sepanjang itu memang dibahas oleh Bapenda dan kepala daerah yang lama. Nah, itu mesti saklek. Berapa sih sebenarnya? Seharusnya. Makanya saya mengatakan bahwasanya Bapenda ini tidak jujur. Nah, itu dia. Nah, dia tidak jujur bahwasanya kondisi kita seperti ini. Dia tidak enggan mengatakan kepada kepala daerah tersebut kondisi kita seperti ini, Pak. Jangan, stop dulu. Nah, itu dia. Nah, sementara kan kalau dia tidak di hold, Bapenda kan tukang belanja. Ya, betul. Bapenda kan tukang belanja nih. Betul. Selagi ada dipaksakan pendapatan, si Bapenda dia belanjakan. Naikkan ini katanya. Contoh Bang, sebelum kita masuk ke Kota Pekanbaru ya, kita lihat provinsi dulu. Provinsi defisit pendapatan 132. Betul. Besar ya? 132 miliar, Bang. Miliar triliun? Miliar. Triliun belum lagi, Bang. Kita belum 132 miliar. Apanya? Pendapatan, defisit pendapatan. Nah, dia belanja yang ditargetkan mereka itu kan lebih dari ini APBD tahun 2025. Nah, sebenarnya kan mereka itu kan sudah paham kondisi. Kenapa pada saat menjelang prosesi pilkada ada bangunan dadakan? Abang ingat 16 ruas jalan? Ya, Ponorogo. Yang di Pekanbaru ya? Yang di Pekanbaru. Pengalian lahan ya? Ya, di Ponorogo, PT Sir. Itu zaman siapa? Publik tahu. Oke, itu satu. Nah, masuk kita ke konteks Pekanbaru. Nah, konteks Pekanbaru seperti itu juga. Kalau kita lihat misalnya di tengah defisit, ya otomatis provinsi seperti itu, Pekanbaru juga seperti itu. Pasti. Nah, pertanyaan saya, ketika daerah-daerah ini mengalami defisit, seharusnya kepala daerah yang terpilih dia harus sudah punya antisipasi nih. Nah, karena di tahun pertama otomatis agak sulit dia menjalankan program dia. Nah, tapi lihat nanti di tahun kedua pasti jor-joran dia nih kan. Tahun pertama dia agak-agak ngerem. Nah, di tahun pertama ini memang ujian terberat dari kepala daerah. Yang terpilih ya 2025 nih. Terpilih 2025 nih. Masuk kita dengar isu Mobdis, mobil dinas. Nah, ini jadi sorotan kita, Bang. Kenapa mobil dinas itu seharusnya dianggarkan? Ya, padahal Bapenda di awal 2024 dia sudah tahu kondisi kita, Bapenda sudah tahu bagaimana perencanaannya. Nah, kenapa harus dianggarkan? Kan itu seharusnya bisa ditolak, walaupun sudah keterlanjuran, itu bisa ditolak. Penolakan ini juga sangat rawan. Kenapa rawan? Di satu sisi di Dewannya juga punya kehendak yang sama. Iya, betul. Ini kan ada kehendak yang sama. Mau tidak mau anggaran itu jadi bargaining position. Nah, kalau tak nganggarkan, ya udah. Kami juga nggak nganggarkan nih. Ini sama-sama menahan diri. Udahlah, kalau nggak mau ya sudah. Kami juga nahan. Nah, ini kan sementara APBD ini kan kita tahu pengesahannya harus tepat waktu. Nah, mereka daripada pusing udah naik dijalankan aja. Nah, yang repotnya kan ketika dia ini berat, silvanya dinaikkan.
Nah, ketika silpa dinaikkan, Anda bicara apa menaikkan silpa? Kan mesti dilihat sisa lebih itu. Kalau dulu kita masih bisa ngelihat, oh kenapa kami berani misalnya? Kenapa dulu ada proyek yang ditenderkan? Kan betul. Artinya ketika proyek-proyek itu ditenderkan, pasti kita bisa berani, 10% kita pasti dapat. Karena bantingan orang ada yang 20, ada yang 23, ya kan gitu. 15. Kita hold di 10 aja kita udah aman. Nah sekarang katalog jangan Anda coba-coba, Pak. Nah kan gitu pertanyaannya. Anda cuma dapat 2% loh. 1% loh dari katalog. Nah artinya nggak gimana tiba-tiba silpa dibesarkan. Sementara kita tahu silpa itu kan sebenarnya sisa lebih yang harus diselesaikan di APBD perubahan. Dan dia harus habis. Nah kan itu gimana menurut Fitra? Iya betul kata Abang ini ya. Misalnya kalau kita lihat memang selama ini kan kita kan suppose tak pernah kita ngalami defisit. Iya. Ya. Pasti. Nah sekarang ini 2025 nih defisitnya nggak karuan, berat. Termasuk yang di provinsi 132 miliar ya. Nah maka tadi saya katakan bahwasanya sebenarnya ini kan Bapenda ini kan dia tahu Bang informasi data apa yang harus digenjotkan ya. Pendapatan kita kan ada 3 nih, asli daerah, baru yang dari pusat ya kan, transfer, baru ada DBA migas transfer itu kan. Nah yang belum maksimal itu kan di pendapatan asli daerah, yang pajak kendaraan bermotor. Sekarang sudah ada aturan itu dibagi kepada kabupaten kota yang punya kendaraan bermotor. Tapi kan seharusnya kan mereka bisa mewanti-wanti hal ini. Ya, ada program-program mengarah itu untuk tahun 2025. Tapi itu tidak dilakukan di tahun 2024. Makanya Fitra dia bisa menutup defisit itu kalau dia mau ngejar dari BNPKB itu. Iya, kita kan sejauh ini kan memang kita terpaku kepada pajak distribusi itu ya. Nah, itu dia. Pajak dana transfer. Nah, sedangkan yang distribusi kita tidak apa. Nah, seharusnya kan ada wacana yang baik lah dari teman-teman di timnya Pak Gubernur yang dulu untuk mengoptimalkan pajak. Tapi kan seharusnya kan janganlah kita berharap kue APBN lagi dan APBD, Bang. Masih ada yang lain. Di luar itu bisa digali. Maksimalkan PBB apa semua gitu. Bisa dari yang lain, dana-dana dari luar negeri, dana apa untuk pembangunan. Ya contoh dulu pernah cerita yang PT SMS. Banyak yang bisa kita apa kan. Kenapa harus kita melihat kue APBD APBN? Nah, itu tadi kan persoalannya kan mereka menunggu. Kalau klaim mereka nih di bawah, dia berani melakukan sesuatu tindakan, toh dari restu pimpinan kan repot juga. Mereka kan sebenarnya menunggu diskresi dari seorang pemimpin. Kita tidak sanggup ini ketika misalnya Topik bilang, sebenarnya mereka bisa gali-galinya gimana kan? Perlu kerja keras lagi, sementara waktu udah dadakan, perlu disahkan. Menggali itu kan perlu waktu lagi kan itu. Kenapa tidak dari jauh-jauh hari sudah dibahas? Oh ini bahaya kita ke depan. Sementara 2 tahun sebelumnya kan kita sebenarnya udah goyang dengan defisit. Nah itu harus dibahas gitu. Nah ini kan jadi banyak persoalan di kita. Nah kalau saya lihat terkait dengan BNPKB yang sekarang bisa digalakkan gitu. Nah persoalannya gimana dengan lantasnya? Bisa nggak mengeluarkan data yang benar kan gitu-gitu. Nah ini kan persoalan-persoalan kejujuran di situ. Nah ini kan repot lah. Sudah bekerja data ini dari lantas loh Pak. Nah, itu dia. Jadi ada persoalan-persoalan kalau memang itu demikian. Sebenarnya banyak hal yang kalaupun digali tapi dia tidak secara signifikan menutup defisit yang angkanya besar. Karena yang Topik bilang ketika belanja itu, apalagi Pak Gubernur bilang ada tata kelola yang kurang baik sebelumnya ya jadi kayak gini sekarang dia membesar. Aku berharap begini Bang, ketika problem 2025 nih masalah defisit ini sebagai agenda momentum pembelajaran. Aku berharap begitu. Nah, aku berharap gubernur, bupati, wali kota, khususnya di Riau itu bisa membenah. Misalnya kemarin waktu saat forum konsultasi publik di provinsi, saya katakan bahwasannya jangan kita berharap pada APBD lagi.
sumber-sumber pendapatan yang 3 hal, distribusi, dana transfer. Dana transfer kita besar, Bang. Provinsi itu sampai 2 triliun lebih untuk dana transfernya kan. Nah, kalau normal ya. Ya kalau normal. Nah, masih ada hal-hal yang perlu Apa hal yang perlu itu? Contoh, kita sudah punya terobosan kayak sawit. Ya. Itu zamannya Ya. Pak Yan. Misalnya kemarin 2025 ini Liga Sawit malah tidak ada dinolakan lagi oleh pusat gitu. Liga sawit berapa, Bang? Hanya miliaran, Bang. Ya, Sekarang ini 2025 ya 78 miliar untuk Ya, DBA sawit. Jadi ada cerita 1T ya. Iya. Sama celeng sekian ya. Betul. Kenapa 78 miliar? Abang cek data sawit-sawit yang apa. Itu masih kalau kita maksimalkan soal data sawit yang ada di Riau ini luasannya berapa, itu mungkin lebih besar lagi. Nah, seharusnya itu PR-nya teman-teman di SKPD, di OPD. Itu satu catatan. Yang kedua, sawit. Yang untuk masukannya. Yang kedua misalnya terkait dengan pajak kendaraan misalnya. Di provinsi ini kan sebenarnya sudah banyak ahli yang para ahli yang mengatakan itu ya, seperti tokoh akademisi misalnya. Di Riau ini banyak plat B. Ya. BK plat luar lah gitu ya. Kenapa nggak bisa dibuat sebuah kebijakan? Itu semua kan diskresinya kepala daerah. Kebijakan untuk mewajibkan untuk pengalihan ke BM. Ya, apalagi yang beroperasi di katakanlah perusahaan. Oke, kalau yang di perusahaan dulu lah dimulai dari situ ya. Nah, betul. Tapi di perusahaan itu kan ada truk BK. Betul. Sudah kantor yang dia nggak bayar pajak di sini. Nah, data-data ke Medan, ke Jakarta, wajib pajaknya ya, WP-nya. Nah, saya berharap Wahid, kepala daerah lain, bupati, wali kota, apalagi sekarang informasinya forum konsolidasinya untuk pertemuan untuk bupati sama wali kota ini sudah ada nih sudah kompak lah orang ini kolaborasinya kan. Nah, seharusnya kan bisa duduk nih misalnya hal ini kan bisa diapakan. Sawit satu, pajak, PKB, kendaraan motor. Apa lagi nih biar ada lagi. Apa kira-kira Bang Yan yang pengalaman Bang Yan? CSA salah satu perusahaan-perusahaan ini yang bisa kita manfaatkan. Betul. Menggali potensi itu sebenarnya banyak juga di perusahaan-perusahaan besar itu mereka benar-benar nggak membayar pajaknya, misalnya air buatan. Betul. Kira-kira gitu-gitu mesti benar-benar. Nah, perusahaan juga harus jujur, jangan tidak jujur untuk membayar. Benar nggak perusahaan ini PBB-nya dia bayar dengan benar? Itu kan membangun itu kan PBB nantinya. Ini juga. Nah, ini kan kita persoalan berani tidak melawan itu. Ini kan perlu seperti katakanlah Gubernur Jawa Barat dia berani sedikit. Nah, kita berani nggak? Itu mudah-mudahan kita berani. Harus berani, Bang. Harus berani. Nah, ini kan persoalan defisit. Nah, persoalan sekarang ini dalam defisit ini heboh nih di Pekanbaru. Heboh di Pekanbaru, pinginnya pertama muncul di media pembelian kendaraan dinas di DPRD kota. Ketua dan 3 wakil gitu. Nah, kan gitu dia. Nah, selesai itu heboh lagi dengan pembelian mobil mahal lagi untuk wali kota. Nah, timbul perdebatan sini. Oh, ini dianggarkan sebelum apa? Nah, ini kan cuma klise ke masyarakat bahwa lu jangan ini yang salah, ini yang salah. Luruskan aja gitu loh. Iya, saya ketika setiap tahun saya pasti ngecek tuh bagaimana APBD kita, belanja kita, termasuk dokumen DPA-nya, ya, APBD-nya. Nah, ini perda segini, terus tiba-tiba dengan kebijakan saya turunkan. Nah, ini perdanya gimana? Kan melanggar. Betul. Kan jadi kendaraan dinas itu memang setiap tahun dianggarkan. Saya tak cek APBD, Bang. Karena Kota Pekanbaru nih juga masalah juga nih, keterbukaan juga nggak seperti provinsi. Masa inspeksi pegawai pakai mobil Rubicon lagi kan? Potong itu belanja pejalan dinas, potong belanja yang tidak berdampak target dan output. Ini mobil dinas kan tidak berdampak. Targetnya nggak jelas, outputnya nggak ada. Kalau kepala daerah yang bagus, berarti kepala daerah yang pandai mengelola anggarannya. Sekarang kita lihat bagus nggak? Itu OPD mana yang yang dialihkan itu 11 miliar itu apa saja, kendaraannya apa? Itu nggak pernah terbuka, nggak. Kita kemaru, Bang.